Selamat siang, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penelitian kami dari pasar, yaitu materi penyembuhan. Yang beranggotakan saya sendiri, Nadina Lorenza. Saya Rensanudi Renama Putra. Saya Permandri Irawan. Saya Ardia Selin. Saya Dipani Olivia. Saya Maulia Nur Aini. Silakan simak video di atas. Ini bahannya bukan emas. Kalau nyatu ini kan dari perak. Kalau perak tinggal dibersihkan. Harus kena semua. Kalau itunya mau yang kuning kan dicelup ke air emas nanti kan dicelup. Bahannya airnya apa ya? Proses videonya gimana, kita Din? bikin kan bahannya memang emas gitu, nah kan dilarutkan dulu jadi cairan. Ada nanti bahan penlarutnya gitu, nah biar jadi cairan. Itu bahannya dari apa? Kalau ini putih tadi kan airnya dari perak. Kalau yang kita cuci yang putih memang dari perak bahannya. Kalau situ yang mau cuci yang kuning, bahan dasarnya dari emas. Tapi warnanya sama aja airnya. Ini kan kalau mau cuci kuning air emas. Nah, ini kan kita kasih arus listrik. Listrik. Kabel ini kan satunya harus apa namanya yang minus lah, yang satunya ini kabelnya kan plus gitu. Nah jadi yang mengendap itu ke minus kan olehnya kekurangan arus gitu kan. Nah jadi perak yang di larutan itu kan menempel ke sini jadi putih warnanya. Nah kan yang dipoto tadi sudah hitam olah, nah masih hitam, sekarang sudah apa namanya bersih lah, mendingan. Oh ya. Ya gitu. Nah, habis itu dibilas dengan air biasa. Oh, ini air biasa semua. Ya, air biasa yang di depan itu kan. Baru kita sikat cairan sabun ya, air sabun sunlight cair bisa. Oh, pakai sunlight. Sunlight bisa. Sejenisnya itu bisa. Nah. Bedanya nanti kalau mau kuning tinggal dicelup aja ke air cairan yang emas jadi kuning nanti. Kalau yang cairan emas itu bahannya air. Bahannya kita beli emas. Kalau kita mau bikin perak, bahannya kita beli perak. Berarti ini bahannya ada yang alami ya? Maksud alami nggak ada kimia maksudnya. Iya. Kalau kita bikin ini emas murni yang kita bikin. Tapi kalau orang mau melakukan kan harus memang ada zat kimia. Kan logam kecair kan pasti ada proses. Ada kita yang keras ke cair lah pasti ada zat kimianya gitu. Susah bang dibilang zat kimianya masalah. Malah apa namanya? Terlalu vulgar gitu. Biasanya kalau habis disepuh ini bisa berapa lama bertahan? Kan banyak kawetannya kan. Oh, kalau di pelangka ini kan airnya yang bikin cepat berubah. Oleh kandungan zat air di pelangka ini kan asam sifatnya gitu. Nah apalagi kalau mandi yang air dari bawah tanah tuh, air yang sumur bor itu, nah itu yang bikin hitam. Kalau yang di sungai mandinya nggak jadi masalah, nggak ada campuran zat-zatnya gitu. Berarti kalau emas ataupun dari yang ini tadi tuh perak ini sama aja, cara prosesnya punya beda di cairannya aja. Nah sudah terlihat putihnya nih. Kalau masih kurang dicelup lagi sekali, diulang. Nah kan dari tadian hitam kalau warnanya. Nah dari yang ini kalau masih kurang bagus kita celup lagi. Nah biar warnanya kan full putihnya gitu.
Nah, kayak ada proses kimia juga Pang di dalam, nah kayak mendidih itu. Nah, Yang tadi karena ada listrik. ada listrik. Ya, kalau kita taruh ini ada apinya nih. Nah, Oh iya. kan ada arusnya kan, tapi kan ada sebesar arus listrik Pang. Kayak baterai 12 volt kayak aki aja gitu. Ya, 12 volt. Kalau dipegang pun nggak nyetrum juga Dia nggak sebenarnya. bisa, dia nggak ada. Nggak nyetrum. Ada nyetrum tapi nggak seberapa gitu kan, jadi nggak jadi masalah. Nah, tinggal diulang aja biar warnanya lebih kinclong lagi. Kalau sudah kelihatan putihnya, ya selesai. Gak ada apa pertanyaannya yang berbahaya jadinya gitu, nggak ada. Emang ada zat yang berbahaya. Kalau yang kita membuat proses pembuatan cairan buat kita bahan ini kan memang bahan zat berbahaya. Tapi kan kita harus pakai pelindung kan, APD, pakai masker gitu. Di tempat yang terbuka juga biar asapnya kada terhirup. Nah, itu masalahnya. Itu waktu bikin ya. Tapi kalau udah jadi gini, kalau dipegang yang kayak tadi Cairan ini. iya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tangan kotor mau makan harus dibersihkan juga sebenarnya. Namanya cairan kimia itu kan pasti ada racun. Nah itu kan. Bahayanya kalau kita makan gitu, nah, kalau yang dipegang nggak rusak tangan, kan sudah apa namanya lah, uapnya itu kan sudah hilang, tinggal lemesnya aja lagi. Kayak sudah apa namanya netral sudah, yang zat kimianya itu hilang. Makan sama makan perak sama emas kan banyak lah logam. Kalau dicuci gitu dia nggak terkikis gitu. Kalau yang orang mencucinya manual ada yang terkikis. Kalau yang alat pakai mesin itu yang bisa terkikis. Kan ada yang pakai alat tinggal dibuat di tempat langsung digelondong kayak berputar tuan, ada yang otomatis. Itu bisa terkikis. Ya itu yang bisa terkikis. Masalahnya kan bergesekan terlalu keras. Kalau kita kan pakai manual, pakai perasaan lah itu. Nah, ini tinggal dikeringkan. Kan sudah selesai kok. Ini proses apa? Mengeringkan. Nah, ini yang terakhir sudah beres ini. Bedanya kalau mau warna emas kan dicelup ke air dalam cairan warna emas. Nah, gitu aja. Gak ada panggilan warna emas. Kalau ada yang cincin bisa ini warna emas. Oh. Bahannya pertalite. Nah, Kenapa harus dipanasin? kalau ada dipanaskan yang pasti basah. Yang kedua kan kalau ada zat kimia itu kalau kena panas sudah menguap, hilang sudah sampai kering gitu. Asal jangan masih basah. Kalau tangan masih basah makan bahaya juga sebenarnya. Kan harus dicuci dulu baru dikeringkan dengan tisu apa. Hanya kita harus beli tisu juga, banyak tisu. Nah ini beres sudah nih. Nah jadi warnanya kan putih, tadi kan dari hitam lah. Nah ini perak, kalau emas jadi kuning nantinya kalau emas. Kalau misalnya masuk kan kadang ada yang bilang kalau di situ tuh ada yang terkikis yang bisa ngurangin apa timbangan itu karena tadi. Karena yang terlalu ya pakai alat yang ya otomatis pakai alat. Kalau kayak gini enggak. Kalau yang manual ini dibilang enggak sebenarnya bisa juga kalau orangnya yang terlalu keras gitu. Nah kan kita harus menyesuaikan juga. Kalau yang keras kan bahannya dan tali kalau masih agak lama gitu. Nah beli air emas nah kayak gini.
Tapi sama aja air putih juga, kayak aqua juga. Ya, nggak ada beda. Warnanya kan kayak gini. Kalau ini kira kuning cairan. Kira kuning terus dikasih cat biar putih. Air emas tuh yang jual biasanya di mana? Kalau yang jual sudah jadi juga ada. Kita beli emasnya aja. Kalau yang kita bikin di rumah, masalahnya di pasar asapnya kemana-mana malah. Jadi polusi udara nanti. Banyak di dalam rumah, maksudnya di tempat kita kan, bukan di rumah juga pun bikin. Di alam terbuka lah, biar netral lah. Ini buat apa Mas? Ini juga buat Oh itu kah? Itu tempat kita nyimpan permata aja tuh. Kalau orang masang batu yang hilang kan, bukan nggak yang ada ini. ya nggak ada yang spesial lah. Kalau ini buat melebur emas, soda api namanya. Soda api. Kalau ditaruh di tempat ini kan, karena api sudah mengembang kayak soda, nah istilahnya soda api lah istilahnya. Nah, ya kalau situ mau tahu kan, buat melebur emas biar cepat meleleh mas. Nah, mengembang kayak, nah kayak gitu lah. Tapi ini nggak berbahaya, cuma apa namanya lah, mempercepat peleburan lah. Tapi jangan juga bang dimakan lah atau akan berbahaya. Ini juga air-airnya sama aja Sama aja yang di ya, sini. urinnya tuh sisa yang kita pakai kan. Biasanya Nanti ada dikumpulkan kan bisa lagi nanti ada emasnya gitu nah bisa dibuangkan lagi lah istilahnya. kalau misalnya orang nyapu tuh berkali-kali gitu, airnya tahannya sampai berapa kali orang nyapu? Soalnya kita Ya, menyebutnya kan. ya, yang nyapu nih. Kalau hilang sudah kadar yang putih atau kuningnya sudah kita ganti. Cara taunya gimana Mas? Cara tahunya itu nggak jadi berubah itunya kan kita tetap Warnanya. ya warnanya tetap hitam, warnanya tetap nggak kuning kan sudah hilang. Ini ya yang buat kita bikin emas lah, buat bikin kita perak, buat kita bikin perak maksudnya kan, sama arus listrik, sama pembersihnya kan apa nama tadi salib cair lah. Nah itu. Harus sunlight atau bisa yang lain? Kalau yang sejenisnya bisa, yang baik itu salib bang. Yang terlalu itu kan bisa dicin, kalau ini kan kesat, jadi megang yang barangnya itu enak gitu mas. Kalau yang ditarikin bisa juga tapi licin biasanya. Nah itu bedanya. Penyembuhan emas melibatkan proses kimia yang dikenal sebagai elektrolisis atau pelapisan elektrokimia. Dalam proses ini, lapisan emas sangat tipis diterapkan pada permukaan benda, seperti perhiasan atau objek logam lainnya, menggunakan arus listrik. Baik, saya akan menjelaskan metode dari penyepuhan. Metode ini menggunakan arus listrik untuk mentransfer ion emas dari larutan elektrolit ke permukaan benda yang akan disepuh. Proses benda yang akan disepuh dihubungkan ke katoda atau kutub negatif dengan plat emas dihubungkan ke anoda kutub atau kutub positif. Arus listrik mengalir melalui larutan elektrolit menyebabkan ion emas bergerak ke katoda dan menempel pada permukaan benda. Keuntungan dari proses ini adalah relatif mudah, menghasilkan emas yang tipis dan merata dengan dapat digunakan untuk berbagai jenis logam, dan kekurangannya membutuhkan peralatan khusus dan pengetahuan tentang elektrokimia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian dari video presentasi kami, salah hilaf kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Di tengah jalan benar lagi. Yang beranggotakan saya sendiri Nadina Lorenza. Saya Renhan Audira Tama Putra. Ya baik, saya akan menjelaskan apa itu metode dari Selamat pagi, siang, dan malam. Mohon izin memperkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Tiffany Olivia. saya Ardia Selin, saya